Pelaku jambret rampas ponsel pegawai konter. Penemuan mayat wanita di bawah jembatan Pesona. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Modus mengisi voucher top up saldo salah satu aplikasi. Seorang pria merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah video CCTV milik konter yang merekam aksi kawanan pelaku jambret di sebuah konter milik korbannya di Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang ini mendatangi konter korban untuk mengisi voucher top up salah satu aplikasi. Satu pelaku yang berperan sebagai eksekusi ini berhasil merampas handphone milik korban Indah Pratiwi dengan modus pelaku berpura-pura nomor yang diisi korban salah. Korban yang sempat mengejar pelaku bersama warga lainnya kini sia-sia, lantaran pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Tak terima atas kejadian tersebut, korban Indah Pratiwi, 24 tahun, warga Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. GoPay, saldo GoPay driver. Terus dia nyebutin nomor, nggak masuk kan? Telepon, jadi nggak masuk kak. Coba sebutin ulang nomornya, lah disebutin bener kok dek katanya. Coba jenguk dulu HP-nya. Ini aku tunjukin saya ini kan. Terus mana dek? Coba maju lagi, tidak kelihatan. Bukan aku nih orang jahat, cuman sesenti ku maju kurang lebih, tapi langsung diambil HP. Kini laporan korban telah diterima unit reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus pura-pura sebagai pelanggan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, terekam CCTV mencuri handphone milik seorang pegawai rumah makan Siap Saji. Rekaman CCTV di salah satu toko rumah makan Siap Saji di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pengunjung. Awalnya pelaku datang bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 4. Saat keluarga pelaku memesan makanan, pelaku naik ke lantai 2 rumah makan modus ke toilet dan masuk ke satu ruangan. Pelaku mengambil satu unit handphone di dalam ruangan tersebut yang merupakan milik seorang pegawai rumah makan. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak mengambil handphone. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang. Ya tiba-tiba yang rombongan kan mereka kan 3 cewek 1 cowok. Nah sudah itu ya kayak biasalah makan mereka tuh kan. Sudah itu yang cowok ini tukang wc juga lagi kan, ke lantai 2 lah dia ngomong. Sudah ada toilet, tiba-tiba dia langsung masuk ke lantai 3 kamar cewek. Ambil HP itu ya? Ambil HP, posisi HP itu ada di dekat baju kananku, ditaruh di lantai itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Nasib naas ketika semua ikut memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Rumah salah satu warga desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin dimasuki pencuri. Menjadi hari yang tidak beruntung bagi keluarga Samirah. Dengan gembira ikut kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI. Namun di balik itu ketika pulang ke rumah, kesedihan yang didapatkan karena rumah mereka kemasukan pencuri. Terekam CCTV ketika seorang maling yang memakai pakaian gelap dengan menggunakan hoodie untuk menutupi identitasnya berhasil memasuki rumah. Memanjat tembok rumah dan mencongkel jendela, dengan leluasa pencuri ini memasuki satu persatu kamar mencari barang-barang berharga. Uang 20 juta rupiah, BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat tanah raib digondol maling di siang bolong.
Samira telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pencurian yang berhasil terekam CCTV. Ada uang 20 di lemari merah sama di lemari stainless, berkas sertifikat sama BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pencuri kepergok di atap rumah warga, informasinya sesaat lagi. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis syuflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria di Palembang terjebak di atap rumah warga usai ketahuan hendak mencuri. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Riasudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Warga sekitar yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Pelaku yang sudah tersudut membalas lemparan ke warga. Tidak hanya melempari warga, pelaku juga berpura-pura menjadi ODGJ agar warga takut untuk menangkapnya. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan sempat dipukuli warga yang geram melihat aksinya. Setelah ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang dan korban membuat laporan polisi ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, pelaku sudah masuk ke dalam rumah, namun belum mengambil barang berharga karena sudah ketahuan oleh warga. Iya, berdua dia. Sudah masuk rumah belum? Iya, lah masuk ke dalam sini dia nih. Oh, lewat loteng? Iya, dari pojok habis yang itu dijebolnya galong. Oh, sudah ngambil apa, Bu? Belum sempat ngemik oleh ketahuan kan. Teriaki oleh warga sini ya. Namun akibat ulah pelaku, atap rumah warga rusak berat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satlantas Polrestabes Palembang tangkap pelaku penodongan di atas jembatan Ampera. Pelaku saat beraksi mengancam korban dengan pisau. Dengan modus meminjam korek api, Erik Saputra, warga 5 Ulu, Lorong Laksa, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas karena telah melakukan penodongan terhadap korbannya, Mus Mulyadi, yang merupakan warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya pada saat itu sedang menunggu temannya di atas jembatan Ampera.
Tak lama kemudian datang pelaku dengan modus meminjam korek api. Korban saat itu dimintai uang oleh pelaku sambil mengancam, langsung merampas dompet milik korban dan membawanya kabur. Saat hendak melarikan diri, pelaku terlebih dulu ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang saat sedang berpatroli. Dia tadi kan nak minjem korek di aku. Minta duit, tak aku kasih. Terus? Dia langsung ambil dompetku dibawa RRI. Itu. Dia ngancam tak tadi? Minta apa dia tadi nak ngancam? Ngancam itu. Pelaku penodongan di atas jembatan Ampera tadi. Penodongan. Sekira jam 8:15. Kami mendapat laporan dari masyarakat dan juga anggota dari Sabara Polda. Kini pelaku telah diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial RD selaku Kepala Cabang PT Info Media Solusinet dan MH selaku Program Pembangunan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2019-2023. Aspidsus Kejati Sumsel Umar Yadi menyatakan untuk tersangka RD modus operandi yang dilakukan mempunyai peran dan bertanggung jawab berperan aktif dalam membantu tersangka MA selaku Direktur PT Info Media Solusinet yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan oleh pihak Kejati Sumsel pada beberapa waktu lalu. Kemudian MA tersangka selaku ASN menerima aliran uang yang bersumber dari dana kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin di tahun anggaran 2019 hingga 2023 dengan total Rp1.840.950.000. Tersangka MA membuat rekening bank BCA kemudian diserahkan kepada tersangka MH, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Perannya adalah selaku aparatur sipil negara, menerima aliran uang yang bersumber dari dana kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019-2023 dengan total Rp1.840.950.000. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Mayat wanita ditemukan di bawah jembatan Pesona. Informasinya setelah pariwara berikut. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Ya, itu luar biasa sangat. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi
demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengapung di bawah jembatan Pesona, kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mayat wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan karena di lehernya terdapat luka gorok. Warga di kawasan Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin malam dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Pesona. Mayat wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang asyik berkumpul di atas jembatan menikmati keindahan malam. Suasana jembatan saat itu juga ramai karena di kawasan tersebut juga banyak warga yang sedang menonton berbagai lomba HOT RI ke-79 tahun. Mendapati informasi tersebut, petugas langsung melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi ke darat, mayat tersebut ternyata seorang wanita tanpa identitas dalam kondisi sudah mengembang. Di leher korban juga ditemukan luka gorok diduga merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelakunya. Selain itu, di tubuh korban juga digantung batu besar agar tubuh korban saat dibuang ke sungai bisa tenggelam. Ini baru saja cek lokasi bersama dengan Polres, bantu juga rekan BPBD. Kemudian kami bawa ke RSUD Tanjung Senai, sementara identifikasi dari rekan ident dan akan dirujuk ke Bayangkara untuk forensik. Mayat wanita tanpa identitas itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses autopsi. Dari Ogan Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa senjata api rakitan, senjata tajam, narkoba sepanjang tahun 2023 dan 2024. Berbagai barang bukti tindak pidana kejahatan seperti senjata api rakitan, senjata tajam, narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja dimusnahkan petugas Kejaksaan Negeri Prabu Mulih dengan disaksikan pihak kepolisian, BNN Kota, Pengadilan Negeri, dan petugas rumah tahanan kelas 2B Prabu Mulih. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih, pemusnahan barang bukti tindak pidana kejahatan merupakan perintah undang-undang serta komitmen kejaksaan dalam memerangi kejahatan. Terkait dengan pemusnahan barang bukti, ada beberapa yang dilakukan pemusnahan, diantaranya senpi rakitan beserta dengan beberapa amunisi, terus ada beberapa juga terkait dengan sabu-sabu, ada beberapa handphone, parang, dan sebagainya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang inkrah, sehingga bisa dilakukan pemusnahan pada hari ini. Pada pemusnahan barang bukti kejahatan kali ini, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih masih mendapati kasus penyalahgunaan narkotika terbanyak dari kasus pidana lainnya. Sebanyak 120,9 gram dan 105 paket sabu, ganja 17,98 gram dan ekstasi 1,5 gram. Dengan masih tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kota Prabu Mulih, khususnya usia pelajar, Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih berharap peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anaknya lebih baik lagi. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.